Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang membuat rumah tangga bisa hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat di mana saja kalian berada, perlu kita ketahui bersama, setiap membina rumah tangga tentunya ingin hidup berbahagia. Siapapun orangnya, apapun statusnya, dimanapun ia berada. Tapi realita kehidupan ternyata tidak semua hidup bahagia. Sebagian ada yang susah, gelisah, resah, bahkan hidup terasa payah. Tapi sebagian pula ada yang hidup bahagia. Meski dalam kategori tidak kaya harta, meski rumahnya sangat sederhana, mobil pun belum punya, tapi semua itu tidak menjadikan halangan untuk tercapainya rumah tangga yang bahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana sabda Nabi riwayat Ad-Dailami dari Ali, Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang membuat rumah tangga bisa hidup bahagia. Oleh karenanya saudara-saudaraku seiman dan seakidah, jikalau kalian semua menginginkan kehidupan dalam rumah tangga ini bisa berbahagia, hiasilah rumah tangga sampean dengan 4 macam perkara. Yang pertama, kata Nabi, antakuna zaujatuhu sholihatan. Di dalam rumah tangga haruslah ada istri yang sholihah, istri yang bagus. Bagus lahiriahnya, bagus batiniahnya. Bagus lahiriahnya dalam arti sudah cantik rupanya, bagus bodinya, ditambah setiap kata-kata yang keluar dari lesannya tidak pernah menyakitkan hati sesama. Semua perilaku yang ditampilkan senantiasa mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia. Subhanallah. Istri yang sholihah, di samping bagus lahiriahnya, juga harus bagus batiniahnya. Dalam arti hatinya sabar, tidak cepat marah, bahkan mampu meninggalkan sifat-sifat yang tercela seperti
hasud, iri, dengki, sombong, dan yang lainnya. Saudara-saudaraku, di mana saja kalian berada, di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan minimal ada 2 ciri istri yang solihah itu. Apa hadirin? Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi. Istri yang solihah, ciri yang pertama adalah qanitatun, senantiasa taat. Taat pada siapa? Taat pada Allah Rabbul Izzati, taat pada sang suami. Perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Perintah suami dikerjakan selama perintah dalam kebaikan. Kemudian ciri yang kedua istri yang solihah adalah hafizatun lil ghaibi, mampu menjaga kehormatannya dari gangguan lelaki hidung belang tatkala sang suami tidak ada di rumah, mampu menjaga rahasia sang suami, mampu memelihara dan menjaga harta milik sang suami. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Untuk tercapainya rumah tangga yang bahagia yang kedua adalah wa auladuhu abraran. Di dalam rumah tangga haruslah ada anak-anak yang solih, anak-anak yang bagus. Namun perlu kita ketahui bersama, agar di dalam rumah tangga ini bisa mendapatkan anak yang soleh, kedua orang tuanya harus lebih soleh dahulu. Kalau kita menginginkan anak kita rajin sholat, maka kedua orang tuanya harus lebih rajin sholat dahulu. Kenapa hadirin? Karena anak merupakan fotokopi dari kedua orang tuanya. Segala ucapan dan perilaku kedua orang tua ini selalu dimonitor, dilihat, dan akan ditiru oleh anak-anaknya. Manakala ucapan perilaku kedua orang tuanya ini bagus, insya Allah anaknya akan ikut bagus. Tapi sebaliknya, jika ucapan dan perilaku kedua orang tuanya dalam sehari-hari tidak bagus, maka tidak mustahil anak-anaknya pun akan ikut tidak bagus. Ingat, kata orang Jawa, kacang gak ninggal lanjaran. Hadirin rahimakumullah, untuk tercapainya rumah tangga yang bahagia yang ketiga adalah wa khulatuhu sholihina. Teman pergaulannya harus yang bagus-bagus. Ini perlu kami sampaikan karena tidak sedikit hadirin anak-anak dari keluarga yang bagus karena salah pergaulan akhirnya menjadi tidak bagus. Suami istri dari keluarga yang bagus karena salah pergaulan akhirnya menjadi tidak bagus. Tidak beda halnya kalau kita deket-deket dengan orang jualan sate kambing. Meski kita tidak membeli sate kambingnya, maka kita akan bau kambing juga. Sebaliknya,
jikalau kita deket-deket dengan orang jualan minyak wangi, meski kita tidak membeli minyak wangi, akan bau wangi juga. Artinya apa hadirin? Lingkungan pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh pada diri, pada karakter anak-anak kita, dan berpengaruh pada keluarga kita. Maka kalau kita memang benar-benar menginginkan keluarga kita, rumah tangga kita betul-betul bahagia, haruslah pandai memilih dan memilah teman di dalam pergaulan. Untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang keempat, kata Nabi, an yakuna rizquhu fi baladihi. Artinya rezeki didapat dalam negeri. Artinya apa? Kalau memang pekerjaan Anda yang dekat, kenapa kita harus cari yang lebih jauh? Ingatlah saudara-saudaraku, istri, anak-anak kita itu membutuhkan yang namanya kebutuhan lahiriah, nafkah lahiriah, dan nafkah batiniah. Artinya istri dan anak kita di samping butuh yang namanya sandang, papan, pangan, juga butuh disayang. Apalah artinya sandang, papan, pangan terpenuhi, tapi tidak pernah disayang. Dan sebaliknya, apalah artinya setiap hari disayang, setiap hari dimadu, tapi sandang, papan, dan pangan tidak pernah terpenuhi, akan menjadi stres hadirin rahimakumullah. Ingatlah, di dalam Al-Quran ada bahasa sindiran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu merupakan ladang bagimu. Dados estri niku minangka sawah kangge kula panjenengan sedaya. Menawi kula panjenengan sedaya betul-betul merasa punya sawah, merasa punya ladang, apa kata Allah? Faktu harsakum anna syi'tum. Datangilah sawah kalian. Kalau sudah didatangi, tidak cukup didatangi saja, tapi tanamilah sawah sampean sesuka hati kalian, karena itu sawah-sawah kalian sendiri. Kalau seorang petani mencangkulnya tentunya dengan cangkul, tapi seorang suami dalam menanam sawahnya, mencangkul tanahnya, pasti tidak sama dengan cangkulnya Pak Tani. Lalu dengan apa? Itu merupakan rahasia. Hadirin rahimakumullah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya khawatir kalau kita punya sawah, tidak pernah kita datangi, apalagi tidak pernah kita tanami, nanti tetangga kanan kiri dikira tidak dipergunakan lagi. Yang fatal adalah bila mana tetangga kanan kiri ikut menanami sawah kita. Hadirin rahimakumullah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.